Namaku Siti. Hidupku hanya tentang angka. Angka hutang bapak yang tak kunjung lunas, angka biaya sekolah adik yang menunggak, dan angka di perutku yang sering kali harus dibiarkan kosong. Lalu dia datang. Pak Hendra namanya. Pakaiannya rapi. Bicaranya halus bak ustad. Dia menawarkan mimpi. Katanya, ada restoran di luar negeri yang butuh tenaga seperti aku. Gaji sebulan di sana sama dengan gaji setahun di sini. Aku tidak melihat wajahnya sebagai manusia. Aku melihatnya sebagai pintu surga. Pak Hendra bilang, aku harus berangkat diam-diam. Katanya biar tidak banyak yang iri dan supaya prosedur keberangkatannya lancar. Bodohnya aku percaya. Aku kemas satu-satunya baju terbaikku. Malam itu, jam 2 pagi, aku mencium kening anakku. Dia tidak tahu bahwa itu adalah ciuman terakhir yang bisa aku berikan. Aku tidak berani menoleh ke belakang saat kaki ini melangkah keluar pintu rumah. Di bawah remang lampu jalan, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Seperti peti jenazah yang siap membawaku pergi. Di dalam kegelapan itu, kapal mulai bergerak, menjauh dari daratan, menjauh dari anakku. Aku memeluk tas ranselku. Tidak menyadari bahwa di balik hutan yang kami tuju nanti, aku bukan lagi seorang pelayan restoran. Aku adalah budak yang telah dijual. Pernahkah kalian merasa dikubur hidup-hidup? Di sini, di dalam kotak besi yang panas ini, oksigen adalah kemewahan. Kami bukan lagi manusia, kami hanya muatan yang tak punya suara. Sudah berapa jam? Atau berapa hari? Aku tidak tahu. Di dalam kontainer ini waktu berhenti berputar. Hanya ada bau keringat, bau solar, dan bau ketakutan yang menyengat. Kami berlima duduk berhimpitan di antara tumpukan kardus kosong yang sengaja ditaruh untuk menipu petugas pelabuhan. Salah satu dari kami, gadis muda bernama Laras, terus memanggil ibunya. Suaranya serak, matanya kosong. Kami ingin menghibur, tapi mulut kami terlalu kering bahkan untuk sekadar menelan ludah. Sekali sehari, pintu dibuka sedikit, bukan untuk membiarkan kami keluar, tapi untuk melempar beberapa potong roti keras dan satu botol air untuk kami berlima. Kami berebut seperti binatang. Pak Hendra, pria yang dulu kupanggil Bapak dengan hormat, kini menatap kami dari balik celah pintu dengan mata dingin. Dia bilang, "Diam kalian, kalau sampai ada suara aku buang kalian ke laut." Di saat itulah, aku sadar, kami bukan sedang menuju Dubai. Kami sedang dikirim ke tempat di mana hukum tidak pernah ada. Malam itu, badai besar menghantam. Kapal bergoyang hebat. Kami terlempar ke sana-sini di dalam kotak besi ini. Laras terjepit tumpukan kardus. Kakinya terluka parah, tapi dia bahkan tidak berani berteriak kencang karena takut dibunuh. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah anakku. "Ibu sedang berjuang, Nak," bisikku dalam hati. Padahal kenyataannya, aku sedang menunggu kematian di tengah samudra. Setelah berhari-hari dalam kegelapan, pintu itu akhirnya terbuka. Cahaya matahari membutakan mataku. Namun saat penglihatanku kembali pulih, jantungku seakan berhenti. Di depan kami, bukan gedung-gedung tinggi Dubai, melainkan dinding hijau raksasa, hutan belantara yang sangat lebat. Dan di sana, beberapa pria dengan laras panjang sudah menunggu kami. Cahaya matahari itu menyakitkan. Setelah berhari-hari hanya melihat kegelapan di dalam kotak besi, mataku perih luar biasa. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku mati rasa. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena pemandangan di depanku. Kami tidak diturunkan di pelabuhan. Kami diturunkan di sebuah dermaga kayu yang sudah lapuk, jauh di pedalaman sungai yang airnya berwarna coklat pekat. Di sekeliling kami hanya ada pohon-pohon raksasa yang seolah siap menelan siapa saja. Tidak ada restoran, tidak ada gedung tinggi, tidak ada tanda-tanda kehidupan kota yang dijanjikan. Tiba-tiba, sebuah tangan kasar menjambak rambutku, memaksaku turun dari kapal. Aku tersungkur di atas tanah lumpur yang berbau busuk. Pak Hendra berdiri di sana, menyalakan rokok dengan tenang, sementara dua pria berseragam kumal dengan senapan laras panjang tergantung di pundak mereka, menatap kami seperti melihat ternak yang baru datang. Laras, gadis paling muda di antara kami, mulai histeris. Dia memohon-mohon ingin pulang. Dia bilang dia tidak mau kerja di sini.
Tapi salah satu pria itu hanya tertawa, suara tawa yang paling dingin yang pernah kudengar. Tanpa peringatan, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Laras hingga dia terjerembab ke lumpur. "Diam!" bentak pria itu. "Di sini tidak ada jalan pulang. Di sini hanya ada kerja atau mati." Kami dipaksa berjalan masuk lebih dalam ke hutan. Di sana, di sebuah pembukaan lahan yang tersembunyi, berdiri barak-barak kayu yang miring dan dikelilingi pagar kawat berduri. Aku melihat orang-orang lain di sana. Wajah mereka tidak lagi terlihat seperti manusia. Mata mereka kosong, kulit mereka legam terbakar matahari, dan tubuh mereka kurus kering. Seketika itu juga, harapanku hancur berkeping-keping. Aku sadar, kami bukan dikontrak untuk bekerja. Kami telah dijual ke sebuah kamp kerja paksa di tengah rimba yang tidak ada dalam peta. Selembar kertas kontrak yang kutandatangani di desa dulu, kini terasa seperti tali gantungan yang perlahan mencekik leherku. Malam pertama di kamp itu, kami dipaksa menyerahkan satu-satunya harta yang kami punya. HP-ku diambil paksa, pasporku dibakar di depan mataku. Saat api melahap buku biru itu, aku tahu identitasku sebagai Siti telah musnah. Kini, aku hanya sebuah nomor di tengah hutan yang tak bertuan. Aku meringkuk di lantai kayu yang keras, mendengarkan suara tangis tertahan dari teman-temanku. Di kejauhan, suara anjing penjaga menggonggong membelah keheningan malam. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah bapak dan anakku di rumah. Apakah mereka tahu bahwa saat ini aku sedang berada di pintu neraka? Pukul 4 pagi, saat embun hutan masih terasa seperti es yang menusuk kulit, suara tiang besi yang dipukul bertalu-talu membangunkan kami dengan paksa. Belum sempat nyawaku terkumpul, pintu barak ditendang hingga terbuka. Kami digiring keluar seperti kerbau ke sebuah lahan luas yang dipenuhi pohon sawit dan semak berduri yang tak berujung. Seorang pria yang dipanggil Mandor melemparkan sebuah parang berkarat ke arah kakiku. "Bersihkan lahan itu. Kalau tidak sampai batas yang ditentukan, tidak ada jatah makan malam ini," teriaknya. Aku menatap tanganku yang gemetar. Tangan ini biasanya hanya memegang alat dapur atau menggendong anakku. Kini harus mencangkul dan membabat hutan di bawah pengawasan moncong senjata. Matahari mulai naik dan hutan itu berubah menjadi tungku api. Udara pengap dan lembab membuat nafas sesak. Setiap kali aku berhenti sejenak untuk mengusap keringat, sebuah hardikan keras atau ujung sepatu Laras panjang selalu siap menghantam punggungku. Aku melihat Laras. Kakinya yang terluka kemarin kini mulai membiru dan dikerubuti lalat. Dia merangkak sambil mencoba membabat semak, air matanya jatuh membasahi tanah lumpur. Tapi tak ada satupun dari kami yang berani mendekat untuk menolong. Di sini, empati adalah bahaya. Jika kau membantu orang lain, beban kerjamu tidak akan berkurang, dan kau justru akan menjadi incaran kemarahan penjaga. Siang itu, kami hanya diberi waktu 5 menit untuk makan. Jatah kami hanya semangkuk kecil nasi yang sudah berbau apek dengan sepotong ikan asin yang keras. Kami makan dalam diam, duduk di atas akar pohon besar yang mencuat. Aku melihat sekeliling, pada wajah-wajah layu para pekerja lain yang sudah ada di sini sebelum kami. Mereka tidak lagi bicara. Mereka hanya bergerak secara otomatis, seperti robot yang nyawanya sudah dicuri. Saat aku mencoba mencuci tangan di kubangan air hujan, aku melihat pantulan wajahku sendiri. Aku nyaris tidak mengenali diriku. Rambutku yang dulu rapi kini kusut dan penuh ranting, wajahku kusam, dan mataku menyimpan ketakutan yang begitu dalam. Hari pertama kerja itu berakhir saat langit mulai jingga. Tubuhku rasanya mau remuk. Telapak tanganku pecah-pecah dan mengeluarkan darah karena terus-menerus memegang parang. Tapi rasa sakit di tubuh ini tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit di hatiku saat menyadari satu hal. Mandor itu tadi bilang, gaji kami akan dipotong untuk biaya perjalanan selama 2 tahun ke depan. Itu artinya, kami bekerja secara gratis. Malamnya di barak, Laras mulai demam tinggi. Dia mengigau memanggil nama ibunya. Aku hanya bisa memeluknya dari belakang, mencoba menyalurkan sedikit kehangatan di tengah angin hutan yang dingin. Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah besok aku masih sanggup bangun? Ataukah aku akan menjadi salah satu dari mereka yang namanya terkubur tanpa nisan di balik pohon-pohon besar itu? Aku memandangi luka di tanganku, lalu menatap langit malam yang tertutup rimbunnya pohon. Tuhan,
bisikku dalam hati yang hancur. Jangan biarkan aku mati di sini sebelum aku bisa memeluk anakku sekali lagi. Malam itu, hujan turun sangat lebat. Suara air yang menghantam atap seng barak terdengar seperti ribuan peluru yang menghujam kepala kami. Di dalam ruangan sempit yang pengap itu, aku sedang mencoba membalut kaki Laras dengan sobekan kain bajuku yang sudah kotor. Luka infeksinya semakin parah, baunya mulai tidak sedap, namun tak ada obat sama sekali di kamp ini. Saat aku sedang berjuang menahan tangis melihat kondisi Laras, seorang wanita parubaya bernama Mbak Nur mendekat. Dia adalah penghuni barak paling ujung yang selama ini selalu diam. Wajahnya penuh kerutan, matanya cekung, namun tatapannya sangat tajam. Orang-orang bilang dia sudah berada di hutan ini selama 5 tahun. Jangan terlalu banyak mengeluarkan air mata, Siti. Bisiknya dengan suara serak, nyaris tak terdengar di antara deru hujan. Air matamu tidak akan membuat penjaga itu merasa kasihan. Di sini, air mata adalah tanda kelemahan, dan yang lemah akan cepat habis. Aku menatapnya dengan bingung. Mbak Nur, apakah benar tidak ada yang pernah bisa keluar dari sini? Pak Hendra bilang kalau hutang kami lunas, kami boleh pulang. Mbak Nur tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat pahit. Dia kemudian menarik sedikit lengan bajunya, memperlihatkan bekas luka bakar yang sudah mengering melingkar di pergelangan tangannya. Itu hanya janji untuk membuatmu tetap bekerja. Hutang kita tidak akan pernah lunas. Mereka selalu menambah biaya makan, biaya tidur, bahkan biaya keamanan karena kita bekerja di lahan ilegal. Aku sudah lunas 3 tahun lalu, tapi lihat aku sekarang. Aku masih di sini kan? Jantungku serasa berhenti berdetak. Selama ini aku bertahan karena berpikir ini hanyalah sementara. Tapi Mbak Nur baru saja merobek harapan terakhirku. Dia kemudian mendekatkan wajahnya ke telingaku. Hembusan nafasnya terasa dingin. Dengarkan aku, Siti. Setiap sebulan sekali, ada truk besar yang masuk jauh ke dalam hutan untuk mengambil hasil lahan. Truk itu masuk lewat jalan setapak di sisi utara, satu-satunya jalan yang tidak dijaga seketat pintu depan. Tapi jalannya tertutup rawa dan sarang ular. Hanya itu satu-satunya celah untuk lari. Lari? Pikiranku langsung kacau. Lari ke tengah hutan rimba tanpa arah adalah bunuh diri. Tapi bertahan di sini juga adalah kematian yang tertunda. Aku menatap Mbak Nur dengan tangan gemetar. Kenapa Mbak memberitahuku ini? Kenapa Mbak tidak lari sendiri? Mbak Nur menunduk. Dia memperlihatkan kakinya yang pincang akibat siksaan di masa lalu. Aku sudah tidak sanggup berlari, Siti, tapi kamu masih punya alasan untuk pulang. Aku sering mendengarmu mengigau menyebut nama anakmu. Jangan biarkan dia tumbuh tanpa tahu ibunya masih hidup. Tiba-tiba, suara sepatu Laras panjang terdengar mendekat ke barak. Mbak Nur langsung menjauh dan kembali ke sudutnya, berpura-pura tidur. Pintu terbuka sedikit. Seorang penjaga menyenter wajah kami satu persatu untuk memastikan tidak ada yang bicara. Dalam kegelapan malam yang dingin itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata Mbak Nur terus terngiang di kepalaku. Jalan utara, rawa, truk hasil lahan. Sebuah rencana gila mulai terbentuk di kepalaku. Sebuah rencana yang jika gagal akan membuat nyawaku berakhir di ujung senapan mereka. Sejak percakapan rahasia dengan Mbak Nur malam itu, setiap langkahku di lahan tidak lagi sama. Aku tidak lagi menunduk hanya untuk melihat tanah. Mataku mulai mencuri pandang ke arah utara, ke arah rimbunnya pohon yang kata Mbak Nur adalah pintu keluar dari neraka ini. Namun, aku segera menyadari satu hal yang lebih mengerikan daripada penjaga bersenjata, pengkhianatan dari sesama korban. Di kamp ini, rasa lapar bisa mengubah manusia menjadi monster. Mandor sering menjanjikan jatah makan tambahan atau rokok bagi siapa saja yang bisa melaporkan bisik-bisik mencurigakan di dalam barak. Kami semua hidup dalam ketakutan, bahkan untuk saling menatap pun kami ragu. Siapa kawan? Siapa lawan? Pagi itu, saat kami sedang membersihkan area dekat gudang, aku melihat Laras sedang diajak bicara oleh salah satu penjaga muda. Pria itu memberinya sebotol air minum yang bersih. Aku melihat sorot mata Laras yang bimbang. Dia sangat lemah, sangat haus, dan kakinya yang bernanah itu butuh keajaiban. Aku ingin menariknya menjauh, tapi aku tahu itu akan mengundang kecurigaan.
Siangnya, saat jam istirahat yang singkat, aku melihat Mbak Nur ditarik paksa oleh 2 penjaga ke belakang kantor pusat camp. Tidak ada yang berani bertanya. Kami hanya mendengar suara teriakan yang kemudian diredam oleh suara mesin traktor yang sengaja dinyalakan keras-keras. Hatiku mencelos. Apakah Mbak Nur ketahuan bicara padaku? Apakah dia mengkhianatiku? Atau ada orang lain yang mendengar bisikan kami? Sore harinya, Mbak Nur kembali ke barak dengan wajah lebam dan jalan yang lebih pincang dari sebelumnya. Dia tidak menatapku sama sekali. Dia melewatinya seolah-olah aku adalah hantu. Rasa bersalah mulai menghimpit dadaku. Tapi ada yang lebih aneh. Seorang wanita lain bernama Sari, yang selama ini selalu berada dekat dengan Laras, terus-menerus mengamatiku dengan tatapan yang dingin. Saat aku kembali ke sudut barak untuk beristirahat, aku menemukan selembar kertas kecil terselip di bawah bantal kayu milikku. Kertas itu sudah kusam, berbau tanah, dan hanya berisi satu kalimat pendek. Jangan percaya pada siapapun, bahkan pada mereka yang menangis bersamamu. Aku segera meremas kertas itu dan menelannya. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang mengirimnya? Apakah itu peringatan dari Mbak Nur, atau justru jebakan dari penjaga untuk melihat reaksiku? Keadaan menjadi semakin mencekam ketika malam itu, salah satu dari 5 wanita yang datang bersamaku tiba-tiba dibawa pergi karena ketahuan menyimpan sebuah korek api kayu. Kami semua dipaksa berbaris di tengah lapangan dalam hujan rintik-rintik, hanya untuk melihat dia dicambuk di depan mata kami sebagai peringatan. Mandor itu berteriak, "Kalian di sini untuk bekerja, bukan untuk merencanakan sesuatu. Siapa yang tahu sesuatu dan tidak melapor akan menerima nasib yang sama." Saat itu, aku merasakan mata Sari tertuju padaku. Dia tersenyum tipis, sebuah tersenyuman yang membuat bulu kuduku berdiri. Di tengah hutan yang gelap dan sunyi ini, aku menyadari bahwa musuhku bukan hanya mereka yang memegang senjata, tapi juga rasa putus asa kawan-kawanku yang sanggup menukar nyawaku dengan seuap nasi. Aku memeluk diriku sendiri, gemetar hebat. Rencana pelarian yang baru saja tumbuh di kepalaku kini terasa seperti bunuh diri. Namun saat aku menyentuh foto kecil anakku yang kusembunyikan di balik jahitan bajuku, aku tahu aku tidak punya pilihan. Aku harus tetap lari, meskipun aku harus melakukannya sendirian, tanpa mempercayai siapapun. Hutan ini punya cara sendiri untuk menghancurkan jiwa manusia. Bukan hanya melalui kerja paksa, tapi melalui rasa tidak berdaya saat melihat orang yang kita sayangi perlahan-lahan mati di depan mata. Pagi itu, Laras tidak bangun. Tubuhnya panas seperti terbakar, dan kakinya yang bernanah kini sudah berubah warna menjadi keunguan gelap. Aku memohon pada penjaga yang lewat. Aku berlutut di atas lumpur, mencium sepatu bootnya yang kotor, hanya untuk meminta sedikit obat, atau setidaknya izin agar Laras tidak bekerja hari ini. Tapi yang kuterima justru tendangan di bahu hingga aku tersungkur. Kalau dia tidak bangun dalam 5 menit, seret dia ke pinggir sungai. Kami tidak butuh sampah di sini. Teriak penjaga itu tanpa rasa iba sedikit pun. Dengan sisa tenaga yang ada, aku dan Mbak Nur memapah Laras menuju lahan. Sepanjang jalan, Laras terus mengigau. Suaranya sangat lemah. Dia berbisik, "Mbak Siti, dingin. Aku mau pulang ke rumah ibu." Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tahu, waktu Laras tidak banyak lagi. Dan jika dia jatuh di lahan, para penjaga itu tidak akan segan-segan mencabut nyawanya agar tidak menjadi beban. Titik balik itu terjadi saat jam makan siang. Seorang pekerja pria yang sudah sangat tua, pingsan karena kelelahan di bawah terik matahari. Alih-alih membantunya, sang mandor justru memukulinya dengan gagang senjata karena dianggap akting untuk menghindari kerja. Aku melihat kilat amarah di mata Mbak Nur. Dia mengepalkan tangannya begitu kuat hingga kukunya menancap di telapak tangan. Tiba-tiba, dari arah gerbang jauh, terdengar suara raungan mesin yang berat. Debu tanah kering membubung tinggi. Itu dia. Truk raksasa yang sudah berhari-hari aku tunggu, akhirnya datang untuk menjemput hasil panen ilegal kami. Mesinnya bergemuruh, menciptakan kebisingan yang mengalihkan perhatian para penjaga. Mandor dan sebagian besar penjaga segera berlari menuju trek untuk memeriksa timbangan. Di tengah kekacauan itu, Mbak Nur menarik tanganku dengan kasar. Wajahnya sangat pucat tapi matanya sangat fokus. "Siti, sekarang atau tidak sama sekali?" bisiknya dengan nafas memburu. Para penjaga sedang sibuk dengan trik itu. Penjagaan di sektor utara sedang kosong.
karena mereka semua ingin melihat barang bawaan dari kota. Bawa Laras, kita pergi sekarang. Jantungku berdegup sangat kencang, rasanya hampir melompat keluar dari dadaku. Ini gila, Laras bahkan tidak bisa berdiri tegak, dan kami akan menembus hutan rimba yang dipenuhi hewan buas dan rawa maut. Tapi saat aku melihat Mandor kembali mengangkat senjatanya ke arah pekerja tua yang pingsan tadi, aku sadar, tetap di sini adalah kematian yang pasti. Keluar dari sini adalah perjuangan untuk hidup. Kami perlahan mundur, merangkak di antara rimbunnya pohon sawit, menjauhi kebisingan truk dan teriakan Mandor. Setiap gesekan daun terasa seperti suara ledakan di telingaku. Aku memapah Laras yang setengah sadar, sementara Mbak Nur memandu di depan menuju barisan pepohonan liar yang rapat. Tepat saat kaki kami menyentuh batas hutan rimba yang gelap, terdengar suara peluit panjang dari arah camp. Alarm. Mereka menyadari ada yang hilang. Tanpa menoleh lagi, kami berlari sekuat tenaga menembus semak berduri, masuk ke dalam jantung hutan yang tak pernah terjamah matahari. Di belakang kami, suara gonggongan anjing mulai terdengar. Perburuan manusia telah dimulai. Udara di kamp pagi ini terasa berbeda. Bukan karena panasnya berkurang, tapi karena ada kegelisahan yang tidak biasa di wajah para penjaga. Mereka mulai merapikan tumpukan kayu dan karung-karung hasil lahan di dekat gerbang. Mandor pun berkali-kali memeriksa jam tangannya. Berteriak lebih keras dari biasanya, memaksa kami bekerja 2 kali lebih cepat. Mbak Nur yang sejak kemarin menghindariku, tiba-tiba berjalan melewatinya saat aku sedang mengangkat keranjang berat. Tanpa menoleh, dia berbisik sangat pelan. "Besok, truk itu akan datang besok siang. Persiapkan dirimu." Kata-kata itu seperti sengatan listrik. Besok. Hanya ada waktu kurang dari 24 jam untuk memikirkan bagaimana caranya aku membawa Laras yang kondisinya kian memburuk. Kakinya sudah sangat bengkak dan wajahnya sepucat kertas. Jika aku meninggalkannya, dia akan mati. Jika aku membawanya, dia akan memperlambat gerakku dan kami berdua bisa tertangkap. Malam itu camp terasa sangat sunyi, namun mencekam. Aku tidak bisa memejamkan mata. Aku mengumpulkan sisa-sisa nasi keras dari jatah makan siangku dan membungkusnya dengan daun pisang kering. Aku juga mencuri sebuah botol plastik kosong dari tempat sampah dekat barak penjaga, mengisinya dengan air hujan yang sudah mengendap. Hanya itu perbekalanku untuk menembus hutan yang entah seberapa luas. Tiba-tiba, Sari, wanita yang kucurigai sebagai mata-mata, mendekat ke sudut tempatku dan Laras berbaring. Dia duduk diam, hanya menatap kegelapan di luar jendela barak yang berjeruji kayu. Jantungku berdebar kencang. Apakah dia tahu apa yang sedang kurencanakan? "Siti," suaranya pelan, hampir pecah. "Aku tahu apa yang Mbak Nur katakan padamu. Aku tahu tentang jalan utara itu." Aku membeku. Aku sudah siap membantah, sudah siap bersumpah tidak tahu apa-apa. Tapi kemudian aku melihat air mata jatuh di pipi Sari. Dia menoleh padaku, matanya menunjukkan luka yang sama dalamnya denganku. "Jangan takut padaku, aku tidak akan melaporkanmu. Aku hanya ingin minta tolong. Kalau kamu berhasil sampai keluar sana, kalau kamu benar-benar bisa melihat cahaya lagi, tolong temui ibuku di desa. Katakan padanya jangan menungguku lagi. Katakan padanya aku sudah tidak ada." Aku terdiam. Ternyata selama ini Sari bersikap aneh bukan karena dia jahat, tapi karena dia sudah kehilangan harapannya sendiri. Dia memilih untuk mengalihkan perhatian penjaga agar orang lain punya kesempatan untuk lari. Dia mengorbankan dirinya agar setidaknya salah satu dari kami bisa menceritakan kebenaran pada dunia. Malam itu ditutup dengan suara raungan mesin dari kejauhan. Bukan suara truk, tapi suara motor patroli yang berkeliling lebih sering dari biasanya. Mereka seperti tahu bahwa ada nyawa-nyawa yang sedang merencanakan kebebasan. Aku memeluk Laras erat-erat, membisikkan doa yang paling tulus yang pernah kupanjatkan. Besok adalah hari penentuan. Antara aku akan pulang ke pelukan anakku, atau namaku akan hilang selamanya di bawah akar pohon-pohon raksasa ini. Duniaku kini hanya berisi suara jantung yang berdegup kencang dan bunyi ranting yang patah di bawah kakiku. Kami tidak lagi berlari. Kami menembus rimbunnya hutan dengan membabi buta. Durian hutan dan semak berduri menyayat lenganku.
Tapi rasa perih itu kalah oleh rasa takut yang luar biasa. Di belakang kami, suara gonggongan anjing pelacak itu semakin jelas. Suaranya menyalak, haus akan darah. Aku menoleh sejenak dan melihat sorot lampu senter para penjaga membelah kegelapan hutan di kejauhan. Mereka sangat dekat, terlalu dekat. Lara sudah tidak bisa bicara lagi. Kepalanya terkulai di pundakku, napasnya pendek dan panas. Mbak Nur yang memandu di depan tiba-tiba berhenti di depan sebuah aliran sungai kecil yang arusnya cukup deras. "Masuk ke air, cepat," perintahnya dengan nada mendesak. "Air akan menghilangkan jejak bau kita dari anjing-anjing itu." Kami masuk ke dalam air yang dinginnya seperti es. Aku meringis saat air sungai yang kotor itu menyentuh luka-luka di kakiku. Kami berjalan menyusuri aliran sungai selama hampir 1 jam, menentang arus, mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Tubuhku sudah di ambang batas, rasanya paru-paruku mau meledak. Tiba-tiba, Mbak Nur menemukan sebuah rongga besar di bawah akar pohon raksasa yang menjorok ke sungai. Tanpa sepatah kata, dia mendorong kami masuk ke dalam lubang yang sempit dan berlumpur itu. Kami meringkuk di sana, dalam kegelapan total, hanya beberapa meter dari permukaan air. Suara langkah kaki berat terdengar di atas kami. Tanah di atas rongga itu bergetar. Aku menutup mulut Laras dengan tanganku yang gemetar, takut jika dia tiba-tiba mengidau. Di sela-sela akar, aku melihat bayangan sepatu but penjaga berhenti tepat di pinggir sungai. Suara anjing itu menggeram, mereka bingung karena kehilangan jejak bau di air. "Sial, mereka pasti menyeberang," teriak salah satu penjaga. Suaranya begitu dekat, hingga aku bisa mencium bau rokoknya. "Cari ke seberang sana, mereka tidak mungkin jauh dengan membawa beban orang sakit." Kami bertahan dalam posisi itu selama berjam-jam. Kakiku kram hebat, lintah mulai menempel di kulitku, dan nyamuk hutan menghisap darah kami tanpa ampun. Tapi kami tidak berani bergerak sedikit pun. Bahkan nafas kami pun kami tahan sesunyi mungkin. Saat fajar mulai menyingsing dan suara para penjaga mulai menjauh, aku melihat ke arah Laras. Matanya terbuka sedikit, menatapku dengan tatapan yang sangat sayu. Dia tersenyum sangat tipis, lalu perlahan matanya terpejam kembali. Aku panik, aku meraba nadinya. Masih ada, tapi sangat lemah. Mbak Nur keluar dari persembunyian dengan hati-hati. Dia menatap langit yang tertutup rimbun daun. "Siti, kita tidak bisa lama diam di sini. Hutan ini lebih kejam dari penjaga itu kalau kita tidak segera menemukan jalan keluar. Kita harus terus berjalan ke utara sebelum mereka kembali dengan pasukan lebih banyak." Aku mengangguk, menggendong kembali tubuh Laras yang terasa semakin berat. Di tengah kesunyian pagi itu, aku menyadari bahwa pelarian ini baru saja dimulai. Kami tersesat di tengah rimba asing, tanpa kompas, tanpa senjata, hanya berbekal nyawa yang tersisa di kerongkongan. Matahari tidak pernah benar-benar sampai ke dasar hutan ini. Cahayanya hanya berupa garis-garis tipis yang menembus sela-sela daun raksasa, menciptakan suasana yang suram dan lembab. Kami sudah berjalan selama berjam-jam sejak keluar dari persembunyian di bawah akar pohon. Namun, jalan di depan kami justru semakin mengerikan. Tanah padat yang kami injak perlahan berubah menjadi lumpur hitam yang lunak. Setiap langkah terasa seperti dihisap oleh bumi. Bau busuk dari tumbuhan yang membusuk dan air yang mati menyengat hidung. Kami sampai di tepi rawa maut yang dikatakan Mbak Nur. "Siti, injak di mana aku menginjak, jangan meleset sedikit pun," bisik Mbak Nur. Wajahnya tegang. Dia menggunakan sebatang kayu panjang untuk mengetes kedalaman lumpur di depan kami. Aku menggendong Laras di punggungku. Tubuhnya kini terasa dingin, kontras dengan udara hutan yang pengap. Tangannya yang terkulai lumas di bahuku membuatku berkali-kali harus membetulkan posisi agar dia tidak terjatuh ke dalam lumpur hisap. Langkahku terasa sangat berat. Setiap kali kakiku terangkat dari lumpur, terdengar suara plop yang membuat jantungku berdegup kencang. Takut jika suara itu memancing sesuatu di bawah air tenang ini. Tiba-tiba Mbak Nur berhenti mendadak. Di depan kami, di atas permukaan air rawa yang ditutupi lumut hijau, sebuah punggung bersisik besar bergerak perlahan. Seekor buaya muara sedang melintas, tenang namun mematikan. Kami membeku. Aku bahkan takut untuk sekadar bernapas. Laras mulai merintih dalam pingsannya, dan aku harus menggigit bibirku sendiri agar tidak berteriak karena takut. Setelah monster itu menjauh, kami melanjutkan perjalanan dengan sisa tenaga yang ada.
Lumpur itu kini sudah setinggi pinggangku, bajuku basah kuyup oleh air rawa yang hitam. Di bawah sana, aku bisa merasakan sesuatu yang licin merayap di kakiku. Mungkin ular, atau mungkin lintah yang sudah memenuhi betis kami. Di tengah rawa itu, Laras tiba-tiba terbangun sejenak. Dia terbatuk, mengeluarkan cairan keruh dari mulutnya. "Mbak, aku haus," bisiknya sangat lirih. Aku melihat ke sekeliling, hanya ada air rawa yang beracun, tak ada setetes pun air bersih yang tersisa. "Tahan Ras, sebentar lagi," kataku membohonginya. Padahal aku sendiri tidak tahu di mana ujung rawa ini. Harapan terasa sangat jauh, sejauh langit yang tertutup rimbunnya pohon. Saat kami hampir mencapai daratan di seberang rawa, Mbak Nur tiba-tiba terjatuh. Kakinya yang pincang terjepit di antara akar pohon yang tenggelam. Dia mencoba menariknya, tapi malah semakin terperosok ke dalam lumpur hisap. "Siti, pergi, bawa Laras, jangan pedulikan aku," teriaknya panik. Aku menoleh ke belakang, setengah tubuh Mbak Nur sudah tertelan lumpur. Di kejauhan, sayup-sayup aku mendengar suara gonggongan anjing itu lagi. Para penjaga ternyata tidak menyerah. Mereka berhasil melintasi sungai dan kini sedang menuju ke arah rawa ini. Aku berdiri di antara dua pilihan yang menghancurkan jiwa. Menyelamatkan wanita yang telah memberiku jalan untuk lari, atau terus maju membawa Laras demi janjiku pada anakku. Air mata bercampur keringat dan lumpur jatuh ke wajahku. Di tengah rawa maut ini, aku dipaksa memilih siapa yang harus hidup dan siapa yang harus tertinggal. Duniaku seolah berhenti berputar. Di depanku, Mbak Nur terus merosot ke dalam lumpur hitam yang rakus. Di punggungku, Laras bernafas satu-satu seperti ikan yang kehabisan air. Dan di belakang sana, suara salakan anjing pelacak semakin melengking, menandakan para pemburu nyawa itu sudah menemukan pintu masuk rawa. "Siti, pergi! Kenapa kamu masih diam?" teriak Mbak Nur. Suaranya pecah, bercampur antara amarah dan tangis. Lumpur itu sudah mencapai dadanya. Dia memukul-mukul permukaan air rawa dengan putus asa. Bukan untuk naik, tapi untuk mengusirku agar aku segera menjauh. Tanganku bergetar hebat. Aku meletakkan Laras perlahan di atas sebuah gundukan akar pohon yang sedikit lebih kering. Aku mencoba mengulurkan dahan kayu pada Mbak Nur, tapi kakinya terjepit terlalu kuat di bawah sana. Setiap kali aku menarik, dia justru semakin tenggelam. "Aku tidak bisa meninggalkan Mbak," teriakku histeris. "Mbak yang membawaku sampai sini." Mbak Nur menatapku. Matanya yang cekung mendadak terlihat sangat tenang di tengah maut yang menjemputnya. "Siti, dengar. Satu orang mati lebih baik daripada kita bertiga habis di sini. Kamu punya anak yang menunggu di rumah. Laras masih kecil. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Tolong, jadikan pelarianku ini tidak sia-sia. Pergi." Suara tembakan terdengar menyalak di kejauhan. Dor! Burung-burung hutan terbang berhamburan. Para penjaga itu sudah mulai menembak ke arah semak-semak. Mereka sudah sangat dekat. Dengan hati yang rasanya seperti disayat sembilu, aku terpaksa mengambil keputusan paling kejam dalam hidupku. Aku kembali menggendong Laras. Aku menatap Mbak Nur untuk terakhir kalinya. Lumpur itu kini sudah mencapai lehernya. "Maafkan aku, Mbak. Maafkan aku," bisikku dengan suara yang tenggelam oleh isak tangis. Mbak Nur hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang akan menghantuiku seumur hidup. "Lari, Siti, jangan pernah menoleh ke belakang." Itulah kalimat terakhir yang kudengar sebelum aku berbalik dan memacu kakiku menembus sisa rawa dengan tenaga yang tersisa. Aku berlari tanpa memedulikan duri yang merobek kulitku. Aku berlari sambil menangis sejadi-jadinya. Aku mendengar suara teriakan para penjaga di belakang, lalu suara tembakan lagi, diikuti oleh keheningan yang mencekam. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Mbak Nur, dan aku tidak berani menoleh. Hingga akhirnya, kakiku menyentuh tanah padat. Aku terus memacu diri masuk ke kegelapan hutan yang lebih dalam. Tenagaku habis, pandanganku mulai kabur. Tepat saat matahari benar-benar tenggelam, aku jatuh tersungkur di bawah sebuah pohon raksasa. Aku meraba wajah Laras. Dia diam, terlalu diam. Aku mendekatkan telingaku ke dadanya. Jantungnya masih berdetak, tapi sangat pelan, seolah-olah dia pun sedang bersiap untuk menyerah. Di tengah kesunyian hutan yang mematikan ini, aku menyadari bahwa aku kini benar-benar sendirian. Mbak Nur sudah hilang.
dan Laras sedang diambang pintu kematian. Aku memeluk tubuh kecil Laras yang dingin di bawah rimbunnya pohon. Tuhan, ratapku dalam hati, kalau memang ini akhirnya, tolong mudahkan jalan kami. Tapi kalau Engkau izinkan aku hidup, biarkan aku menceritakan pada dunia tentang mereka yang tertinggal di neraka ini. Malam itu, hutan rimba berubah menjadi pemakaman yang sangat luas dan sunyi. Aku meringkuk di antara akar pohon raksasa, memeluk Laras yang tubuhnya mulai mendingin. Aku sudah tidak punya air, tidak punya makanan, dan yang paling menakutkan, aku sudah kehilangan arah. Di tengah kegelapan total, setiap bunyi ranting patah terdengar seperti langkah kaki penjaga yang datang untuk menjemput nyawaku. Dalam keadaan setengah sadar karena kelelahan dan kelaparan, aku mulai mendengar suara-suara aneh. Bukan suara anjing penjaga, bukan pula suara mandor. Itu adalah suara nyanyian rendah, sebuah gumaman yang terdengar seperti mantra yang menyatu dengan desis angin. Aku mengira aku sedang berhalusinasi, hingga aku melihat titik-titik cahaya kecil bergerak di balik pepohonan. Titik cahaya itu mendekat. Perlahan, sesosok bayangan muncul dari kegelapan. Seorang pria tua dengan kulit yang dihiasi tatu etnik kuno dan pakaian dari kulit kayu berdiri hanya beberapa meter dariku. Dia memegang sebuah sumpit kayu panjang dan sebuah obor kecil yang apinya berwarna kemerahan. Matanya tajam, namun tidak ada kebengisan seperti mata penjaga camp. Aku mencoba berteriak, tapi tenggorokanku terlalu kering. Aku hanya bisa mengangkat tangan dengan gemetar, mencoba melindungi Laras. Pria itu mendekat. Dia tidak bicara. Dia melihat ke arah kaki Laras yang bengkak dan bernanah, lalu melihat wajahku yang sudah hancur oleh air mata dan lumpur. Tanpa sepatah kata pun, pria itu mengeluarkan segenggam daun hijau dari tas anyamannya, mengunyahnya, lalu menempelkan lumatan daun itu ke luka Laras. Laras merintih kecil, tubuhnya tersentak, lalu dia kembali tenang. Pria itu kemudian memberikan sebuah bambu berisi air jernih padaku. Saat air itu menyentuh lidahku, rasanya seperti kehidupan kembali ditiupkan ke dalam tubuhku yang nyaris mati. Dia memberi isyarat dengan tangannya agar aku mengikutinya. Awalnya aku ragu, apakah dia bagian dari orang-orang yang bekerja sama dengan camp, ataukah dia penghuni hutan yang dikabarkan suka memangsa manusia. Tapi saat aku menatap matanya yang jernih, aku tidak melihat kebencian. Aku melihat iba. Dengan sisa tenaga, aku menggendong kembali Laras. Kami berjalan menembus semak belukar yang lebih rapat, menuju sebuah tempat yang tidak pernah ada dalam peta manapun. Sebuah perkampungan kecil yang tersembunyi di balik tebing batu dan air terjun. Orang-orang di sana memandangku dengan rasa ingin tahu, tapi mereka memberikan kami tempat berteduh di sebuah gubuk sederhana. Di sana, di bawah perlindungan orang-orang asing yang tidak mengerti bahasaku, aku akhirnya bisa memejamkan mata sejenak. Namun di dalam tidurku, bayangan Mbak Nur yang tenggelam di rawa terus muncul. Dia seolah melambai padaku, menyuruhku untuk tidak berhenti di sini. Pagi harinya, pria tua itu menunjukkan sesuatu padaku dari atas tebing. Jauh di bawah sana, aku melihat asap mengepul dari kem neraka yang baru saja kutinggalkan. Dan yang lebih mengejutkan, aku melihat truk-truk penjaga mulai bergerak menyisir pinggiran hutan, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mereka tidak hanya mencariku, mereka sedang membersihkan jejak. Aku sadar, keselamatanku di sini hanya sementara. Para pemburu itu tidak akan berhenti sampai mereka memastikan tidak ada satupun saksi hidup yang bisa menceritakan apa yang terjadi di dalam hutan ini kepada dunia luar. 3 hari telah berlalu sejak pria tua itu membawaku ke pemukiman tersembunyi ini. Luka Laras perlahan mulai mengering berkat ramuan hutan mereka, tapi jiwaku tetap tidak tenang. Setiap kali angin bertiup kencang, aku seolah mendengar deru mesin truk penjaga yang sedang mencariku. Aku tahu, hutan ini adalah benteng bagi orang-orang asli di sini, tapi bagiku, ini tetaplah sebuah sangkar jika aku tidak bisa pulang. Pria tua itu, yang belakangan aku tahu dipanggil Abah oleh sukunya, membawaku ke titik tertinggi di tebing batu itu. Dia menunjuk ke arah cakrawala, jauh melampaui hamparan hijau yang tak berujung. Di sana, di antara kabut tipis, aku melihat sebuah menara besi yang sangat kecil, sebuah menara pemancar. Itu adalah tanda kehidupan modern, itu adalah tanda adanya sinyal. Hatiku bergetar. Satu-satunya benda berharga yang berhasil aku selamatkan dan kusembunyikan di balik jahitan bajuku adalah ponsel lama yang layarnya sudah retak.
Aku menyembunyikannya dari penjaga selama berbulan-bulan. Ponsel itu mati total karena kehabisan baterai, tapi aku berharap ada satu keajaiban lagi. Abah seolah mengerti. Dia membawaku ke sebuah area terbuka di puncak bukit, di mana matahari bersinar paling terik. Dia memberikan sebuah benda kecil, potongan panel surya tua yang sudah kusam, mungkin hasil temuan atau barteran bertahun-tahun lalu. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menyambungkan kabel-kabel kecil itu ke ponselku. Aku menunggu dalam diam di bawah terik matahari. 1 jam, 2 jam, hingga tiba-tiba layar retak itu menyala redup. Logo ponsel muncul. Air mataku tumpah seketika. Aku melihat persentase baterai, 1%. Aku mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi, mencari setitik sinyal di atas bukit itu. 1 bar muncul, lalu hilang lagi. Aku bergeser ke pinggir tebing mengabaikan rasa takut akan ketinggian. 1 bar sinyal kembali muncul dan bertahan. Ini kesempatanku, hanya 1 kesempatan. Aku tidak menelepon keluargaku. Aku tahu mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Aku mencari nomor darurat dan layanan pengaduan yang pernah aku catat di selembar kertas sebelum berangkat ke luar negeri. Dengan jari yang gemetar karena lapar dan cemas, aku mengirimkan pesan singkat beserta koordinat lokasi yang berhasil ditangkap oleh GPS ponselku yang sekarat. Pesan itu berbunyi, "Tolong kami dijual di hutan perbatasan, banyak yang mati, posisi kami di dekat air terjun besar. Selamatkan kami sebelum mereka menemukan kami." Tepat setelah pesan itu menunjukkan status terkirim, layar ponsel itu kembali gelap. Baterainya benar-benar habis. Aku jatuh duduk di atas batu tajam, memeluk ponsel itu erat di dadaku. Pesan botol di tengah samudra hutan sudah kukirimkan. Kini aku hanya bisa berserah. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari bawah lembah, suara yang paling aku takuti terdengar kembali. Bukan 1, tapi 3 helikopter sipil berwarna gelap melintas rendah di atas hutan. Mereka bukan tim penyelamat. Itu adalah helikopter milik perusahaan ilegal yang mengelola kamp tersebut. Mereka mulai menyisir hutan dengan sensor panas. Abah segera menarik tanganku. Wajahnya terlihat sangat cemas. Dia menunjuk ke arah pemukimannya. Mereka harus menyembunyikan kami lebih dalam, atau seluruh suku ini akan ikut hancur karena melindungiku. Perburuan ini kini bukan lagi soal menangkap budak yang lari, tapi soal melenyapkan bukti sebelum bantuan benar-benar datang. Suara baling-baling helikopter itu terdengar seperti raungan raksasa yang sedang kelaparan. Angin yang dihasilkan menyapu puncak pohon, membuat hutan yang biasanya tenang menjadi kacau balau. Aku melihat Abah dan orang-orang sukunya mulai panik. Mereka tahu, jika helikopter itu mendarat, kedamaian yang mereka jaga selama ratusan tahun akan hilang dalam sekejap. Abah menarik tanganku dan Laras menuju sebuah celah di balik air terjun. Itu adalah sebuah gua sempit yang tersembunyi oleh tirai air yang sangat deras. Kami masuk ke dalam, membiarkan tubuh kami basah kuyup. Di dalam sana, suaranya sangat bising, namun setidaknya panas tubuh kami akan tersamarkan dari sensor yang dibawa oleh burung besi itu. Aku meringkuk di balik batu, memeluk Laras yang menggigil hebat. Dari celah batu, aku bisa melihat helikopter itu berputar-putar tepat di atas bukit tempat aku mencari sinyal tadi. Mereka tahu seseorang telah mengirimkan sesuatu dari sana. Aku melihat pria-pria berpakaian hitam turun menggunakan tali dari helikopter tersebut. Mereka bukan lagi penjaga camp yang kasar. Mereka terlihat seperti tentara bayaran yang terlatih. Setiap detik terasa seperti 1 tahun. Aku menahan napas setiap kali lampu sorot dari atas menyambar permukaan air terjun di depan kami. Dalam hati aku terus bertanya-tanya, apakah pesanku benar-benar sampai, ataukah aku justru mengundang maut lebih cepat bagi diriku dan orang-orang baik yang menolongku ini? Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari arah desa Abah. "Dor! Dor!" Suara itu diikuti oleh teriakan ketakutan. Hatiku hancur. Mereka mulai menyerang pemukiman itu hanya untuk mencariku. Aku melihat Abah hendak keluar dari gua dengan memegang sumpitnya. Matanya merah karena amarah. Aku menahan lengannya, menggelengkan kepala sambil menangis. "Jangan, Abah. Mereka punya senjata api," bisikku tanpa suara. Pria-pria berpakaian hitam itu mulai menyisir pinggiran sungai. Aku bisa melihat bayangan mereka menembus tirai air. Jaraknya hanya tinggal beberapa meter saja. Salah satu dari mereka berhenti tepat di depan air terjun, memutar senternya ke arah gua. Cahayanya menyapu dinding batu, hampir mengenai wajah Laras. Saat itu, Laras tiba-tiba terbatuk. Suaranya kecil, tapi di telingaku terdengar seperti ledakan bom. Pria di luar sana berhenti bergerak.
Dia mengarahkan senjatanya tepat ke arah tirai air terjun. Aku memejamkan mata, memeluk Laras erat-erat dan mulai mengucap syahadat dalam hati. Aku sudah siap untuk mati. Namun sebelum pelatuk itu ditarik, suara ledakan lain terdengar dari arah jauh, dari arah kamp utama. Asap hitam membumbung tinggi ke langit, bahkan terlihat dari celah gua kami. Helikopter itu tiba-tiba mengubah arah dan terbang kembali menuju kamp. Pria-pria di bawah pun tampak terburu-buru ditarik kembali ke atas. Sesuatu sedang terjadi di kamp neraka itu. Apakah itu pasukan penyelamat? Ataukah kamp itu sedang dihancurkan untuk menghilangkan barang bukti? Aku tidak tahu. Namun satu hal yang pasti, pengepungan di air terjun ini berakhir. Tetapi perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Keheningan kembali menyelimuti air terjun itu setelah suara helikopter menghilang di balik bukit. Tapi keheningan ini terasa berbeda. Ia terasa berat, seperti napas seseorang yang sedang sekarat. Abah keluar dari gua lebih dulu, memastikan keadaan aman. Saat kami keluar, pemandangan di depan mata membuat jantungku perih. Asap mengepul dari kejauhan, dari arah desa tempat Abah dan sukunya tinggal. Mereka telah mengorbankan segalanya hanya untuk melindungi 2 orang asing yang tak berdaya. Abah tidak menangis. Dia hanya berdiri mematung menatap kehancuran itu, lalu menoleh padaku. Dengan bahasa isyarat yang tegas, dia menunjukkan bahwa kami tidak bisa tinggal lebih lama. Kami harus segera mencapai perbatasan sebelum para pria berbaju hitam itu kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Laras sudah mulai bisa berjalan sedikit demi sedikit. Meski harus bertumpu pada pundakku, kami tidak lagi melewati jalur terbuka. Abah membawa kami menembus jalur yang paling berbahaya. Jalan setapak kuno yang tertutup lumut dan akar belit. Jalur yang katanya hanya dilewati oleh roh hutan. Jalan ini sangat sempit, diapit oleh tebing curam dan jurang yang dasarnya tidak terlihat. Setiap langkah adalah taruhan nyawa. Tanah di bawah kakiku seringkali runtuh, membuatku harus berpegangan erat pada akar gantung agar tidak jatuh ke jurang. Di tengah perjalanan, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Di pinggir jalan setapak itu, tersangkut sebuah kain kecil berwarna merah. Aku mengenalnya. Itu adalah sobekan baju Mbak Nur. Harapan kecil muncul di dadaku. Apakah mungkin Mbak Nur selamat dari rawa itu? Apakah dia tertangkap lagi? Atau dia juga sedang berusaha lari lewat jalur ini? Aku ingin mencari tahu, tapi Abah menarik tanganku, memberi tanda bahwa kami tidak punya waktu untuk berhenti. Di hutan ini, keraguan adalah pintu menuju kematian. Menjelang sore, kami sampai di sebuah puncak bukit yang berbeda. Dari sana, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku melihat sesuatu yang sangat kurindukan. Sebuah jalan raya aspal yang membelah hutan jauh di bawah sana. Jalan itu terlihat seperti garis hitam kecil. Namun bagiku itu adalah garis kehidupan. Namun, kegembiraan itu sirna seketika saat aku melihat ke bawah melalui lubang pohon. Di sepanjang jalan aspal itu, terlihat barisan mobil patroli hitam yang mondar-mandir. Mereka tidak terlihat seperti polisi resmi. Mereka adalah orang-orang dari kamp yang sedang melakukan blokade total. Mereka tahu, aku akan berusaha mencapai jalan raya. Abah membawaku bersembunyi di balik semak tebal. Dia memberikan aku sebuah bungkusan kecil berisi biji-bijian dan air. Dia kemudian menunjukkan ke arah jalan raya, lalu menunjukkan ke arah dirinya sendiri. Dia akan melakukan sesuatu yang gila. Dia akan memancing perhatian para penjaga di blokade itu, agar aku dan Laras bisa menyelinap turun ke jalan raya. Aku menggelengkan kepala. Air mataku tumpah. "Jangan, Abah, jangan lagi," bisikku. Tapi Abah hanya tersenyum, menyentuh keningku dengan tangannya yang kasar, seolah memberikan restu terakhir. Dia kemudian menghilang ke dalam rimbunnya hutan dengan kecepatan yang tak masuk akal. Kini, aku berdiri di tepi tebing bersama Laras, menatap jalan aspal yang tinggal beberapa ratus meter lagi. Inilah saatnya. Antara aku akan ditemukan oleh penyelamat yang menerima pesanku, atau aku akan berakhir di bawah ban mobil-mobil hitam itu.
Jantungku terasa seolah ingin melompat keluar dari dada saat melihat Abah perlahan menghilang di balik rimbunnya semak. Dia sengaja memunculkan dirinya, berlari ke arah yang berlawanan sambil meneriakkan suara-suara aneh untuk memancing perhatian para penjaga di bawah sana. Sesaat kemudian, suara tembakan terdengar menyalak, diikuti oleh raungan mesin mobil yang mengejar ke arahnya. Ini kesempatanku. Ini satu-satunya celah yang dibayar Abah dengan nyawanya. Aku memegang tangan Laras dengan sangat kuat. "Sekarang, Ras, jangan bersuara, jangan berhenti," bisikku. Kami mulai merosot turun melewati tebing tanah yang curam. Perutku perih karena tergesek akar, wajahku tergores duri, tapi aku tidak peduli. Kami merangkak seperti binatang di antara semak-semak yang hanya berjarak 10 meter dari bahu jalan aspal. Di bawah sana, suasana sangat mencekam. Aku bisa melihat sebuah mobil hitam terparkir dengan pintu terbuka. Seorang pria dengan radio panggil berdiri membelakangiku, mengawasi hutan dengan senapan tersampir di bahu. Bau asap knalpot dan aroma aspal panas yang dulu ku benci, kini tercium seperti bau surga. Kami meringkuk di balik parit beton yang kering. Aku terus menatap layar ponselku yang mati, berharap ada keajaiban, bahwa pesan koordinat yang kukirim kemarin telah menggerakkan seseorang di luar sana. Namun, jalan raya itu tetap sepi dari kendaraan umum, hanya mobil-mobil hitam milik kami yang berlalu lalang dengan liar. Tiba-tiba, Laras mengerang kecil. Dia pingsan lagi. Tubuhnya terkulai lemas di atas tumpukan daun kering. Aku panik. Aku mencoba menutup mulutnya agar suaranya tidak terdengar oleh penjaga yang hanya berjarak beberapa langkah dari kami. Pria berbaju hitam itu tampak curiga. Dia mulai memutar tubuhnya, mengarahkan lampu senter ke arah parit tempat kami bersembunyi. Cahaya senter itu menyapu tepat di atas kepalaku. Sedikit saja aku bergerak, habislah kami. Di saat genting itu, dari kejauhan terdengar suara sirine yang sangat nyaring. Bukan sirine ambulans, tapi suara sirine polisi perbatasan yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Pria berbaju hitam itu tampak panik. Dia segera masuk ke mobilnya dan mencoba melarikan diri. Namun, dari arah langit, sebuah helikopter lain muncul, kali ini dengan logo resmi kepolisian. Suara pengeras suara menggelegar dari atas. "Matikan mesin, jangan bergerak." Aku ingin berdiri dan berteriak, tapi tubuhku mendadak lumpuh karena syok. Aku hanya bisa menangis sambil memeluk Laras di dalam parit yang gelap itu. Apakah ini mereka? Apakah ini bantuan yang kunantikan? Ataukah ini hanya awal dari konflik baru di perbatasan ini? Saat mobil-mobil hitam itu mencoba memutar balik dan melepaskan tembakan ke arah polisi, sebuah truk militer besar berhenti tepat di depan parit tempatku bersembunyi. Pintu belakang terbuka, dan beberapa orang dengan seragam resmi melompat turun. Aku memberanikan diri mengangkat tanganku yang kotor dan penuh darah ke permukaan jalan. Seorang petugas melihatku. Dia berteriak, "Ada korban di sini! Medis, cepat!" Saat tangan petugas itu menyentuh pundakku, aku merasa seluruh beban dunia yang kupikul selama berbulan-bulan di hutan ini runtuh seketika. Aku jatuh pingsan di atas aspal panas, tepat sebelum aku sempat melihat siapa yang datang menyelamatkan kami. Bau pertama yang kuhirup bukan lagi bau tanah basah atau bangkai pohon yang membusuk. Bau itu tajam, dingin, dan bersih. Bau alkohol dan antiseptik. Aku membuka mata perlahan. Dan hal pertama yang kulihat adalah langit-langit berwarna putih bersih yang sangat terang. Begitu terang hingga mataku harus kembali terpejam beberapa saat. Aku mencoba menggerakkan tanganku, tapi terasa sangat berat. Ada selang kecil yang tertancap di pergelangan tanganku, mengalirkan cairan bening yang terasa sejuk di dalam darahku. Aku tidak lagi berada di parit. Aku tidak lagi di bawah ancaman parang mandor. Aku berada di dalam ambulans atau rumah sakit. Aku tidak yakin. "Laras," bisikku. Suaraku hampir tidak keluar, hanya berupa gesekan kering di kerongkongan. "Di mana Laras?" Seorang perawat dengan seragam biru muncul di sampingku. Wajahnya terlihat sangat khawatir, namun ada senyum lega di sana. "Tenang Siti, kamu sudah aman. Temanmu sedang berada di ruang sebelah. Dokter sedang menangani infeksi kakinya. Dia kuat Siti, dia masih bertahan karena kamu." Mendengar itu, pertahananku runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan tangis ketakutan, tapi tangis seorang manusia yang baru saja menyadari bahwa dia masih memiliki hak untuk hidup. Tapi di tengah kelegaan itu, aku teringat sesuatu. Aku menarik tangan perawat itu dengan sisa tenagaku. Pak polisi, pesan saya.
Apakah orang-orang itu sudah tertangkap? Perawat itu terdiam sejenak, lalu dia memanggil seseorang di luar pintu. Seorang pria berpakaian preman dengan lencana polisi di pinggangnya masuk. Dia menatapku dengan tatapan serius. Siti, koordinat yang kamu kirim menyelamatkan banyak nyawa. Saat kami sampai di sana, kam itu sudah mulai dibakar oleh mereka untuk menghilangkan bukti. Tapi kami berhasil mengepung gerbang utara. Dia menghela nafas panjang, lalu melanjutkan. Kami menyelamatkan 30 wanita lain dari barak. Tapi orang bernama Hendra dan pemilik modalnya berhasil melarikan diri sebelum helikopter kami mendarat. Mereka menghilang ke arah perbatasan negara tetangga. Rasa dingin kembali merayap di punggungku. Hendra masih bebas. Pria yang menjualku, yang menghancurkan hidup Mbak Nur, dan yang membuat Laras hampir kehilangan kakinya, masih ada di luar sana. Dia tahu siapa yang mengirim pesan itu. Dia tahu namaku. Polisi itu kemudian memberikan sebuah kantong plastik transparan berisi barang-barangku yang tersisa. Di dalamnya ada ponselku yang hancur, dan sebuah sobekan kain merah. Mataku terpaku pada kain itu. Sobekan baju Mbak Nur yang kutemukan di jalan setapak tadi. Kami menemukan kain ini di tangan seorang wanita yang ditemukan pingsan di pinggir sungai bawah tebing, kata polisi itu pelan. Dia luka parah, tapi dia terus mengguamkan namamu. Jantungku berdegup kencang. Mbak Nur, dia selamat? Polisi itu tidak menjawab iya atau tidak. Dia hanya menatapku dengan raut wajah yang sulit diartikan. Dia sedang dalam masa kritis, Siti. Dia kehilangan banyak darah saat mencoba menahan pintu barak, agar yang lain bisa lari sebelum dibakar. Dia adalah pahlawan yang sebenarnya di sana. Aku menatap keluar jendela rumah sakit. Jauh di sana, hutan rimba itu masih terlihat seperti dinding hijau yang gelap dan luas. Aku memang sudah keluar dari sana, tapi jiwaku tertinggal di antara pohon-pohon itu. Perjalanan ini belum selesai. Selama Hendra masih bebas, dan selama kebenaran tentang apa yang terjadi di rimba itu belum terungkap sepenuhnya, aku belum benar-benar pulang. 2 hari di rumah sakit seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat. Namun setiap kali aku memejamkan mata, aku kembali ke hutan itu. Aku kembali mendengar suara cambuk dan bau lumpur yang mencekik. Keamanan di depan kamarku diperketat. 2 polisi berjaga siang dan malam. Mereka bilang ini prosedur standar, tapi aku tahu kebenarannya. Aku adalah barang bukti yang paling berbahaya bagi mereka. Pagi itu seorang pria dengan setelan rapi masuk ke kamarku. Dia tidak memakai seragam polisi, tapi dia membawa dokumen-dokumen resmi. Dia memperkenalkan diri sebagai pengacara dari pihak terkait yang ingin membantu mempercepat kepulanganku ke desa. Bicaranya sangat halus, persis seperti Pak Hendra saat pertama kali datang ke rumahku. Siti, katanya sambil tersenyum tenang, kami sangat prihatin atas apa yang menimpamu. Ini ada dokumen kompensasi. Kamu hanya perlu menandatangani pernyataan bahwa apa yang terjadi di sana adalah murni kesalahpahaman kontrak kerja dan bukan perdagangan manusia. Jika kamu setuju, uang ini akan cukup untuk membayar semua hutang bapakmu dan menyekolahkan anakmu hingga sarjana. Aku menatap tumpukan uang di dalam tas yang dia buka sedikit. Untuk sesaat, kemiskinanku berteriak. Aku membayangkan wajah anakku, bayangan rumah yang bocor dan perut yang lapar. Tapi kemudian aku melihat tanganku sendiri, bekas luka parang dan kuku yang terlepas. Dan aku ingat Mbak Nur yang bertaruh nyawa di lumpur hisap. Kesalahpahaman? Suaraku bergetar. Kali ini bukan karena takut, tapi karena amarah yang mendidih. Teman saya hampir mati. Mbak Nur hilang di rawa, dan Anda menyebutnya kesalahpahaman. Senyum pria itu menghilang. Matanya berubah menjadi dingin dan datar. Dia condong ke arahku, berbisik cukup dekat sehingga hanya aku yang bisa mendengar. Siti, pikirkan baik-baik. Kamu sudah selamat. Jangan buat dirimu dalam bahaya lagi di sini. Kamu punya keluarga di desa, kan? Kita tahu di mana rumahmu. Jangan jadi pahlawan yang berakhir di liang lahat. Darahku membeku. Itu bukan tawaran bantuan. Itu adalah ancaman pembunuhan. Mereka sedang mencoba membungkamku sebelum kasus ini sampai ke pengadilan internasional. Saat pria itu keluar, aku merasa ruangan putih ini tiba-tiba terasa lebih sempit daripada kontainer yang membawaku dulu. Malamnya, terjadi kegaduhan di lorong rumah sakit. Aku mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru dan teriakan perawat. Seorang polisi masuk ke kamarku dengan wajah pucat.
Siti, kita harus pindah sekarang. Seseorang menyabotase sistem listrik rumah sakit, dan ada kendaraan mencurigakan yang mencoba menerobos gerbang belakang. Aku segera dipindahkan ke kursi roda. Saat melewati ruang kritis, aku melihat pintu kamar Mbak Nur terbuka lebar. Ranjangnya kosong, hanya ada selang oksigen yang tergeletak di lantai, dan bercak darah segar di spray putihnya. Mbak Nur hilang. Hatiku hancur berkeping-keping. Mereka mengambilnya. Mereka mengambil satu-satunya orang yang bisa menguatkan kesaksianku. Aku dibawa masuk ke dalam mobil lapis baja di bawah rintik hujan yang dingin. Di tengah perjalanan menuju tempat persembunyian baru, aku menyadari bahwa Hendra dan jaringan di belakangnya jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Mereka tidak hanya menguasai hutan, mereka juga memiliki tangan-tangan panjang di dalam kota. Aku memegang erat sobekan kain merah Mbak Nur di saku rumah sakitku. Mereka mungkin bisa mengambilmu, Mbak, tapi mereka tidak bisa mengambil suaraku. Kini aku bukan lagi sekedar korban yang melarikan diri. Aku adalah buronan dari sistem yang busuk, dan aku tidak akan berhenti sampai dunia tahu apa yang mereka sembunyikan di balik rimbunnya rimba asing itu. Mobil lapis baja itu melaju menembus kegelapan kota, membawa aku ke sebuah lokasi yang dirahasiakan, sebuah safe house milik unit investigasi khusus. Di sampingku, Laras tertidur pulas karena pengaruh obat penenang. Dia tidak tahu bahwa Mbak Nur telah hilang. Dia tidak tahu bahwa bahaya sekarang justru lebih nyata di tengah peradaban daripada di tengah hutan. Kami tiba di sebuah rumah tua di pinggiran kota yang dijaga oleh pria-pria bersenjata lengkap. Di sana, aku bertemu dengan seorang detektif wanita bernama AKP Maya. Wajahnya keras, namun matanya memancarkan kejujuran yang sudah lama tidak kutemukan. "Siti," katanya sambil meletakkan secangkir teh hangat di depanku. Mbak Nur tidak hanya diculik, dia adalah target utama karena dia menyimpan daftar nama pejabat yang menerima aliran dana dari camp itu. Dan sekarang, hanya kamu yang kami miliki. Kamu adalah satu-satunya kunci untuk meruntuhkan seluruh jaringan Hendra. Aku menatap cangkir teh itu. Uapnya mengepul, tapi tanganku tetap dingin. Mereka mengancam keluarga saya, Bu. Mereka tahu rumah saya di desa. Bagaimana saya bisa bicara jika nyawa anak saya menjadi taruhannya? Maya terdiam sebentar. Dia mengeluarkan sebuah foto dari map coklat. Itu adalah foto rumahku di desa. Aku tersentak, takut melihat hal buruk terjadi. Tapi di dalam foto itu, aku melihat anakku sedang digandeng oleh 2 orang polwan berseragam. Mereka sedang membawanya masuk ke dalam mobil. "Keluargamu sudah kami amankan, Siti. Mereka sudah dalam perjalanan menuju lokasi perlindungan di ibu kota. Sekarang, pilihannya ada di tanganmu." Persimpangan terakhir, aku bisa memilih untuk masuk ke program perlindungan saksi, mengganti identitas, dan hidup dalam persembunyian selamanya bersama anakku, melupakan semua yang terjadi. Atau aku bisa berdiri di depan kamera, di depan hakim, dan membongkar monster-monster itu, meski itu artinya aku akan menjadi target seumur hidupku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di dekat jendela, menatap bintang-bintang yang sama dengan yang kulihat saat aku menangis di bawah pohon raksasa di hutan dulu. Tiba-tiba, ponsel darurat yang diberikan Maya di atas meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi sebuah rekaman suara pendek. Aku menekannya dengan jantung berdebar. "Siti, lari. Jangan percaya siapapun. Mereka ada di dalam." Itu suara Mbak Nur. Suaranya sangat lemah, terputus-putus oleh suara deru mesin kapal di latar belakang. Pesan itu segera terhapus secara otomatis, self-destruct. Aku berdiri dengan gemetar. Jika Mbak Nur masih hidup dan bisa mengirim pesan, artinya dia masih berjuang. Dan jika dia bilang jangan percaya siapapun, itu artinya pengkhianatan itu ada di dalam ruangan ini, di dalam sistem yang katanya melindungiku. Aku menoleh ke arah pintu kamar yang dijaga ketat. Aku menyadari satu hal. Aku tidak akan pernah benar-benar aman jika aku hanya diam dan menunggu. Aku harus melakukan sesuatu yang di luar rencana mereka semua. Aku mendekati Laras, membangunkannya pelan. "Laras, bangun. Kita harus pergi sekarang." Laras menatapku bingung, tapi dia melihat api di mataku. Api yang sama saat aku memutuskan untuk menyeberangi rawa maut dulu. Kali ini aku tidak akan lari ke dalam hutan. Aku akan lari menuju kebenaran, bahkan jika aku harus membakar diriku sendiri untuk meneranginya. Malam itu, aku menyadari bahwa dinding rumah perlindungan ini bukanlah perisai, melainkan perangkap. Pesan Mbak Nur yang singkat itu adalah kompas terakhirku. Jika pengkhianat itu ada di dalam sistem,
maka berdiri di pengadilan hanya akan membuatku berakhir di dalam semen fondasi gedung. Aku harus melakukan ini dengan caraku sendiri. Aku memanfaatkan kekacauan saat bergantian jaga tengah malam. Berbekal pengetahuan yang kupelajari dari Abah tentang cara bergerak tanpa suara, aku dan Laras menyelinap keluar melalui jendela dapur, melompati pagar belakang, dan menghilang ke dalam hiruk-pikuk pasar malam yang tak jauh dari sana. Untuk pertama kalinya, keramaian adalah tempat persembunyian terbaikku. Aku tidak pergi ke polisi. Aku pergi ke sebuah kantor redaksi berita independen yang dikenal paling berani di negeri ini. Aku tidak membawa dokumen. Aku tidak membawa bukti fisik. Aku hanya membawa tubuhku yang penuh bekas luka dan rekaman video singkat yang diam-diam ku ambil menggunakan ponsel pemberian Maya sebelum aku kabur, yang merekam percakapan rahasia antara seorang petugas dan pria bersetelan rapi yang mengancamku di rumah sakit. Pukul 6 pagi, saat matahari mulai menyapa kota, wajahku muncul di jutaan layar televisi dan ponsel di seluruh negeri. Aku tidak lagi memakai penutup wajah. Aku membiarkan dunia melihat setiap bekas luka, setiap guratan penderitaan dan setiap tetes air mata yang telah kering. Namaku Siti, kataku di depan kamera dengan suara yang tak lagi gemetar. Saya adalah salah satu dari mereka yang kalian anggap hilang atau beruntung dapat kerja di luar negeri. Tapi kenyataannya, kami adalah komoditas yang dijual ke jantung hutan demi keuntungan orang-orang yang mungkin sekarang sedang duduk di kursi empuk kalian. Aku menceritakan semuanya, tentang rawa maut, tentang keberanian Mbak Nur, tentang kebaikan suku Abah yang dihancurkan, dan tentang bagaimana sistem perlindungan justru mencoba membungkamku dengan uang dan ancaman. Pengakuan itu meledak seperti bom atom. Rakyat marah, internet terbakar oleh tagar keadilan. Efeknya instan. Tekanan publik begitu besar sehingga pemerintah tidak punya pilihan selain bertindak. Tim gabungan militer dan kepolisian pusat, yang tidak tersentuh oleh jaringan lokal Hendra, melakukan penggerebekan besar-besaran. Kem itu dilatakan dengan tanah. Hendra ditangkap di perbatasan saat mencoba melarikan diri dengan koper penuh uang. Pejabat-pejabat yang menerima aliran dana diseret keluar dari kantor mereka dengan tangan terborgol. 1 minggu kemudian, sebuah kabar datang yang membuat jantungku seolah kembali berdetak. Di sebuah pesisir jauh, pihak berwenang menemukan sebuah kapal nelayan tua yang ditinggalkan. Di dalamnya, mereka menemukan Mbak Nur. Dia sangat lemah, namun dia hidup. Dia berhasil bertahan karena dia menolak untuk mati sebelum melihat monster-monster itu jatuh. Kini, aku berdiri di depan pintu rumah bapak di desa. Sawah-sawah masih hijau, dan bau tanah terkena hujan terasa sangat akrab. Anakku berlari keluar dari pintu, menabrak tubuhku dengan pelukan yang paling hangat yang pernah kurasakan. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena aku tahu aku sudah benar-benar pulang. Hutan itu mungkin masih ada di sana, luas dan tak tersentuh, tapi ia tidak lagi memegang rahasia gelap itu. Suaraku, suara Laras dan pengorbanan Mbak Nur telah merobek tirai yang menutupinya. Dulu aku berpikir aku hanyalah selembar daun yang terbuang di rimba asing. Tapi ternyata, aku adalah benih yang tumbuh menembus aspal, membawa kebenaran yang tidak bisa lagi dipadamkan. Perjalanan ini berakhir di sini, di pelukan anakku. Namun bagi ribuan orang lainnya yang masih terjebak di luar sana, perjuangan baru saja dimulai.